Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jangan lupa mandi dan sarapan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan pelajaran nomor 1, Nabi Muhammad SAW panutanku. Kompetensi dasar 3.14 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan KD 4.14 menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, yang kedua menunjukkan perilaku dan sikap percaya diri dan mandiri, dan ketiga menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, keempat menjelaskan sikap percaya diri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, kelima menunjukkan contoh perilaku percaya diri dan mandiri, keenam mencontohkan perilaku percaya diri, dan yang terakhir atau yang ketujuh menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peta konsep Nabi Muhammad SAW panutanku, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melaksanakan dakwahnya dan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu percaya diri. Lanjut, orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pada pendirian dan tidak ragu-ragu. Seseorang yang ingin menyeberangi sungai menggunakan seutas tali akan berhasil melakukannya jika ia tahu sendirinya mampu melakukannya. Bentuk keyakinan akan kemampuan diri, misalnya tenaganya yang kuat, tidak takut melihat ketinggian, dan lain-lain. Akan tetapi jika seorang ragu akan kemampuannya, juga mudah takut melihat arus sungai dari ketinggian, ia akan melakukan pekerjaan itu dengan ragu-ragu, bahkan karena tidak mengenali dirinya yang sebenarnya, atau ia juga penakut, ia bisa tercebur ke sungai. Setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, ia harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Jika ia memilih mengerjakan, berarti ia tahu dirinya mampu mengerjakan. Namun jika ia ragu-ragu mampu atau tidak, lebih baik ia meninggalkan pekerjaan itu. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, siswa yang berhasil dalam ujian. Dia mengekspresikan kegembiraannya dengan meloncat dan memamerkan nilainya yang mendapatkan nilai A+. Gambar yang kedua, seorang siswi yang berani tampil di depan. Siswi yang percaya diri ketika disuruh maju untuk menceritakan atau mengerjakan soal, ia akan sangat percaya diri mengerjakannya. Dia akan mau langsung maju ke depan. Gambar di atas berisi pesan tentang percaya diri.
agar siswa memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa caranya, yaitu yang pertama, bertawakal kepada Allah. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, hendaknya ia bertawakal kepada Allah sebelum melakukannya. Insya Allah Allah akan menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, akan lebih sempurna bila mana setiap kita hendak mengerjakan sesuatu, sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu, lalu kita bertawakal kepada Allah. Yang nomor 2, jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Salah satu cara agar kita tidak ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya ataukah tidak? Peserta didik perlu diajarkan untuk selalu bertanya pada diri sendiri seperti itu. Apakah ia mampu? Lalu, apakah waktunya cukup? Apakah ada halangan dia bisa mengatasinya? Jika peserta didik menjawab setelah memahami diri sendiri, mampu karena punya keahlian, waktunya cukup, serta bisa mengatasi halangan, peserta didik tersebut akan memiliki kepercayaan diri. Berbeda halnya dengan jika ia tidak tahu atau ia tidak yakin akan kemampuan dirinya, akan tetapi ia tetap melakukannya, kemungkinan ia akan melakukannya dengan penuh keraguan dan takut pada diri sendiri. Jika seseorang mengerjakan sesuatu dengan diliputi keraguan dan rasa takut, besar kemungkinan akan gagal dalam pekerjaan itu. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebajikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu, kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari, waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertawakal, kita harus menjauhi sifat malu dan ragu. Jika dalam hati kita terbetik ingin melakukan sesuatu yang salah dan keliru, kita perlu malu dan memilih tidak mengerjakannya. Akan tetapi, kalau untuk mengerjakan kebaikan, kita justru tidak boleh malu. Misalnya, mau membantu orang yang sedang susah, tidak boleh malu. Mau melewati jalan yang sudah benar, juga tidak boleh malu. Namun, misalnya seseorang diajak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, seperti korupsi, berbohong, dan lain-lain, kita harus malu. Malu melakukan maksiat atau perbuatan tidak terpuji adalah awal bagi kebiasaan seseorang yang berakhlak mulia. Jadi, jika tiba waktu sholat, seseorang tidak boleh malu melaksanakannya. Jika seseorang disuruh berpidato naik ke panggung, misalnya mewakili teman-temannya, dan ia mampu melakukannya, ia tidak boleh menolaknya. Ia harus percaya diri, tidak boleh ragu-ragu, dan tidak boleh malu dalam semua kebaikan. Yang B, sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang sangat percaya diri.
Sejak kecil Nabi sudah yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir. Ibunya Aminah meninggal ketika usianya baru 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nabi kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu sangat mencintai Nabi yang mandiri. Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar berdagang mencari rezeki sendiri mengikuti pamannya Abu Thalib. Nabi menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Tahukah kamu seperti apakah sifat mandiri itu? Jika kita suka menyusahkan orang di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari, suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan orang lain, padahal kita mampu melakukannya, itulah tanda-tanda kita tidak mandiri. Mandiri adalah kebalikan dari sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya, anak manja selalu minta tolong dan bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Anak manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Jadilah anak mandiri, baik kita anak orang yang miskin ataupun orang kaya. Mengapa? Karena anak yang mandiri akan lebih sabar menghadapi segala situasi, disukai teman-teman, orang tua, dan semua orang yang kita kenal. Jadi janganlah mau menjadi anak manja. Demikian materi hari ini. Selanjutnya ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Kalau ada soal yang belum ditemukan jawabannya, silahkan ulangi video ini dari awal. Mari mengerjakan soal. Ketik pause atau tombol pemberhenti pemutaran video ketika kalian menyalin soal di atas, supaya ketika kalian nyalin di buku tulis, videonya tidak keburu habis. Selamat mengerjakan. Kalian boleh minta didampingi bapak atau ibumu. Setelah selesai dikerjakan dan dikirim hasilnya ke bapak guru, jangan lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.